Brak, Naura membanting pintu dengan cukup keras, hingga membuat Aksa tersingkir karena kaget. Pria itu mengusap dadanya sendiri. Aduh, mati aku. Sudah berusaha untuk bersikap sabar dan lembut, tapi tetap saja Naura marah padanya. Ya Tuhan, ternyata wanita hamil itu mengerikan sekali. Batin Aksa. Sejak kehamilannya sudah semakin besar, Naura mudah sekali marah. Untung saja mereka tinggal di rumah Winata. Coba kalau masih tinggal apartemen sendiri. Sudah pasti Aksa akan menjadi bulanan-bulanan sang istri. Di dalam kamar mandi, Naura menangis terisak. Entah kenapa dia jadi sensitif sekali. Mudah sekali marah dan kesal sekali melihat suaminya. Tok tok tok. Yang, jangan lama-lama di dalam. Nanti kedinginan. Ayo cepat keluar. Teriakan Aksa membuat dia semakin merasakan tangisnya. Jangan urusin aku, balas Naura. Dia menyudahi mandinya, meraih kimono kamar mandi karena dia lupa tidak membawa baju ganti. Sayang, ayolah, jangan ambek terus. Kasihan anak kita. Pantang menyerah. Aksa terus mencoba merayu sang istri. Naura segera keluar dari kamar mandi dan kaget saat melihat Aksa yang berdiri di depan pintu. Dengan kesal dia menabrak bahu Aksa, hingga pria itu nyaris terjungkal. Masa bodoh, kesal Naura. Ayolah Yang, apa nggak lelah setiap hari marah-marah seperti ini? Kasihan anak kita Yang. Aksa kembali mencoba merayu Naura. Wanita itu sontak menghentikan langkahnya dan berbalik berkaca pinggang memberi menatap tajam pada sang suami. Jadi kamu lelah sama aku? Tegas Naura. Ya Tuhan, sayang, bisa nggak sih di setiap aku bicara, kamu jangan hanya berpikir negatif saja. Aku nggak pernah bilang sudah bosan sama kamu, Yang. Aku hanya memikirkan kalian saja. Aksa melemah. Mas yang berlebihan. Apa masalahnya jika aku ingin sekali-kali makan di luar? Toh yang aku inginkan tentu saja makanan yang bersih dan sehat. Tidak mungkin aku makan yang berasal dari tong sampah. Aksa menghela nafas panjang, lalu mendekati sang istri. Meraih tangan Naura walau selalu ditepis oleh sang istri. Maafkan aku, lirih Aksa. Mengalah adalah jalan yang paling baik ketimbang meninggikan ego. Toh ini adalah rumah tangga. Tak ada yang menang atau kalah. Ini bukan perlombaan, di mana yang menang saja yang akan mendapatkan reward. Hati Naura seketika luluh. Sejatinya wanita itu mudah emosi dan mudah sekali luluh. Hanya dengan pelukan dan kata maaf saja bisa menghancurkan begitu keegoisan. Maafkan aku yang belum bisa meluaskan sabar kepadamu. Seharusnya aku mengerti betapa tersiksanya kamu dengan kehamilan ini. Kamu jadi susah bergerak, kamu jadi tidak bebas saat menginginkan sesuatu. Aksa mengecup kening Naura. Tangis sang istri luruh kembali. Kali ini bukan tangisan kesal dan marah, tapi tangisan bahagia. Aksa tak akan segan meminta maaf lebih dulu jika memang dia merasa bersalah. Kadang dia juga mau mengalah, walau tidak melakukan kesalahan sama sekali. Aku mencintaimu sayang. Bagaimanapun keadaan kamu, aku akan tetap mencintai kalian, karena kalian adalah penyemangat hidupku. Meskipun aku sekarang sudah nggak cantik lagi, lirih Naura di antara tangisnya. Hei, siapa yang bilang kamu nggak cantik lagi? Aksa mengurai pelukan dan menangkap wajah cantik yang sembab itu. Kamu justru semakin terlihat cantik saat hamil seperti ini. Apa Mas nggak bohong? Mata bulat nan sembab itu mengerjap. Sungguh menggemaskan. Dengan cepat Aksa mengecup bibir yang masih betah mengerucut itu dengan lembut. Apa aku terlihat seperti berbohong? Aksa mengerutkan keningnya. Nggak tahu mas, aku bukan cenayang yang bisa tahu isi hatimu. Ya sudah, sekarang kita jadi jalan-jalan atau... Aksa menatap genit pada sang istri. Penampilan Naura yang hanya memakai handuk saja. Mas mau apa? Mau makan kamu. Kenapa sih tambah mengemaskan begini? Aksa mengelus parut yang memuncut itu dengan lembut. Aksa dan Naura belum tahu apa jenis kelamin mereka, karena memang sengaja tidak ingin melihatnya. Biarlah nanti menjadi kejutan saat mereka lahir. Aku nggak enak mas. Sudah sana, aku mau ganti baju mas. Perutku sudah lapar banget. Mau sarapan apa? Pengen bubur ayam mas, yang ada di taman. Boleh ya? Mata menatap penuh harap.
Kita lihat ya, penjualnya bersih atau tidak, ujar Aksa. Tak mau membuat sang istri kecewa lagi. Iya, aku pakai baju dulu ya. Dengan wajah ceria, Naura mengecup pipi sang suami. Bahagia karena Aksa mau juga menuruti kemauannya. Aksa hanya bisa menggelengkan kepalanya, sembari mengusap pipi bekas kecupan dari sang istri. Kamu lelah apa tidak? Tanya Aksa di tengah perjalanan. Untuk sampai ke taman mereka butuh waktu 15 menit berjalan. Itu jika dalam keadaan sehat, karena Naura saat ini tengah hamil besar. Jadinya Aksa harus lebih bersabar lagi menunggu sang istri berjalan. Enggak mas, bukankah sama dokter aku harus sering olahraga, terutama berjalan, biar nanti saat lahiran bisa mudah dan lancar mas. Dengan tangan bergelayut di lengan Aksa, Naura berjalan pelan-pelan. Perut buncit dan tubuh yang semakin berisi membuat dia susah berjalan. Jika saja ada Alina di rumah, tentu saja dia tidak akan membiarkan sang menantu jalan-jalan seperti ini. Bahkan keposisan Alina mengalahkan Aksa. Kalau mama di rumah, kamu nggak akan boleh keluar jalan kaki seperti ini yang Aksa tergelak kencang. Iya, mas jangan bilang sama mama ya. Ingat Naura, keduanya sudah sampai di area taman yang sudah cukup ramai. Karena hari ini adalah weekend, banyak keluarga yang memilih menghabiskan pagi di taman. Kita langsung cari bubur yang, iya mas, aku sudah lapar banget. Ya sudah, ayo. Aksa melangkah pelan-pelan, agar sang istri juga bisa mengikuti langkahnya dengan nyaman. Mereka melihat penjual bubur ayam yang tengah sibuk melayani pembeli. Karena cukup antri, Aksa menyuruh sang istri untuk duduk di kursi plastik yang disediakan penjual. Pak, pesan 2 ya, ucap Aksa kepada bapak penjual. Makan di sini apa bungkus mas? Tanya si bapak. Yang, makan di sini apa bungkus? Aksa malah menoleh kepada sang istri, bertanya dengan lembut, hingga membuat beberapa wanita yang tengah mengantri baper. Makan di sini saja mas, kelamaan kalau dibungkus, jawab Naura. Makan di sini saja pak, ujar Aksa. Siap mas, tunggu sebentar ya, ucap bapak penjual dengan wajah ceria. Iya pak, Aksa berdiri mengantri bersama beberapa wanita yang jual tengah berhenti. Bayangkan saja sosok Aksa yang tampan tak ada lawan. CEO wanita grup itu susah payah antri bubur. Mungkin jika ada wartawan, Aksa akan menjadi trending topik berita terhangat. Wanita-wanita itu saling berbisik kepada temannya. Sembari mata mencuri-curi pandang-pandang Aksa. Walau pria itu hanya memakai celana jeans pendek dan kaos saja, tak mengurangi kadar ketampanannya. Mas, istrinya hamil berapa bulan? Tanya salah satu ibu-ibu yang tengah ikut antri. 23 minggu, Bu. Jawab Aksa dengan sopan. Karena yang mengajak bicara orang yang lebih tua. Berarti sekitar 7 bulan jalan ya? Iya, Bu. Apa kembar? Kok perutnya besar sekali? Kayak lagi hamil 9 bulan saja. Tebak ibu-ibu itu. Insya Allah iya, Bu. Wah, alhamdulillah ya, Mas. Sekali dapat langsung 2. Semoga nanti lahiran berjalan lancar ya, Mas. Ibu dan adik bayi selamat dan sehat. Ucap si ibu dengan tulus. Amin. Kompak para ibu-ibu yang lainnya. Amin, Bu. Makasih doanya. Pak, nanti semua yang dibeli sama ibu-ibu ini jadikan satu saja sama punya saya ya. Ucap Aksa. Senang hatinya karena mendapatkan doa dari wanita yang bahkan tidak mereka kenal. Wah, terima kasih loh mas. Padahal saya tulus mendoakannya. Ucap ibu itu dengan wajah berbinar. Walau hanya beberapa bungkus bubur saja, tapi bagi mereka tentu saja itu rezeki yang tak boleh ditolak. Iya bu, nggak apa-apa. Kami juga tulus memberikan kepada ibu-ibu semua. Aksa melempar senyum manis pada mereka. Tak lama pesanan Aksa sudah tersedia, dan dia segera membawa kepada sang istri yang tengah duduk. Mau makan sendiri apa disuapin? Tanya Aksa, karena suaranya cukup keras hingga terdengar oleh telinga para wanita itu. Tentu saja mereka iri melihat kemesraan pasangan muda itu. Sungguh sangat serasi, yang pria tampan dan wanita cantik. Makan sendiri saja mas, malu dilihat orang. Naura berbisik malu, karena melihat beberapa mata yang menatap mereka. Kenapa harus malu?
Kita suami istri yang nggak ada yang melarang. Ayo aku suapi. Akhirnya Aksa memaksa untuk menyuapi sang istri. Mau tak mau Naura paksa saja. Biarlah mereka menjadi tontonan para orang yang lewat. Toh mereka pasangan suami istri yang sah. Selesai makan bubur dan membayar, Aksa mengajak Naura pulang. Tapi sang istri malah ingin mencari jajanan lebih dulu sebelum pulang. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, keduanya bergegas pulang. Karena matahari juga sudah semakin tinggi. Sementara di kediaman Ferdi dan Vera, tampak keduanya masih betah bergelung di bawah selimut. Padahal matahari bahkan sudah menerobos masuk lewat jendela kamar. Pergulatan yang entah berapa kali mereka lakukan. Untung saja ini hari libur, jadi Ferdi dan Vera tak tergesa untuk bangun. Ada apa? Aku masih ingin memeluk kamu yang... Ferdi bergumam, sambil terus memeluk tubuh sang istri. Mas, aku mau pipis. Lepasin ah. Mas mau aku pipis di kasur. Kesal Vera. Tiba-tiba saja perutnya terasa mual dan seperti diaduk-aduk. Mas, aku mau... Vera bergegas berlari ke kamar mandi, melepaskan diri dengan paksa. Ferdi sontak kaget saat mendengar sang istri muntah di dalam kamar mandi. Hue, hue. Ferdi lari menyusul Vera ke dalam kamar mandi. Dia melihat sang istri tengah berusaha untuk menumpahkan semua isi perutnya di wastafel. Kamu kenapa, Yang? Tanya Ferdi cemas, sembari memijat tengkuk sang istri dengan lembut. Enggak tahu, Mas. Tiba-tiba mual. Perutku seperti diaduk-aduk, karena tak ada lagi yang dikeluarkan. Vera membasuh wajah dengan air keran. Bahkan dia lupa jika saat itu tubuhnya tanpa penutup sama sekali. Enggak tahu, Mas. Tiba-tiba mual. Perutku seperti diaduk-aduk, karena tak ada lagi yang dikeluarkan. Vera membasuh wajah dengan air keran. Bahkan dia lupa jika saat itu tubuhnya tanpa penutup sama sekali. Ya ampun, Yang. Kamu gak pakai baju. Ferdi menggelengkan kepalanya heran. Dia sendiri baru sadar jika sang istri tanpa selai benang pun. Untung saja dia sempat menyambar boxernya. Jika tidak, tentu akan tampak menggemaskan saat adik kecilnya terlihat. Enggak sempat pakai baju, Mas. Vera terkekeh geli. Dia sendiri tak sadar jika dia tadi berlari tanpa selai benang pun. Ferdi meraih kimono kamar mandi dan memakaikan pada tubuh sang istri. Makasih, Mas. Iya, sama-sama. Kamu nggak usah mandi saja dulu, titah sang suami. Iya, Mas keluar dulu sana, aku mau pipis dulu. Pipis saja, aku nggak lihat kok. Sana Mas, aku malu. Vera mendorong tubuh sang suami hingga keluar dari kamar mandi. Setelah itu dia baru menyelesaikan hajatnya yang sempat tertunda gara-gara perutnya yang mual. Di dalam kamar mandi tiba-tiba Vera teringat. Sudah 2 bulan dia bahkan belum datang bulan. Kenapa bisa lupa ya? Tadinya dia sudah sadar saat telat 1 bulan. Tapi dia pikir memang masa haidnya memang tidak teratur. Dan sekarang dia baru ingat lagi. Apa ini pertanda dia tengah hamil? Vera segera menyelesaikan aktivitasnya dan keluar dari kamar mandi. Dengan tergesa-gesa dia mencari Ferdi yang ternyata sudah keluar dari kamar. Mas, ada apa Yang? Sahut Ferdi di dalam dapur. Rupanya dia tengah menyeduh kopi. Ferdi memang tak pernah mengharuskan Vera untuk selalu melayani dirinya. Jika dia tengah tidak sibuk akan dia kerjakan sendiri apa yang dia inginkan. Mas, setelah sarapan coba Mas ke apotek ya, ucap Vera. Dia duduk di kursi meja makan. Mau apa? Beli obat. Ke dokter saja Yang. Tutur Ferdi kurang setuju. Alat tes kehamilan Mas. Vera mengulum senyum. Oh, memang siapa yang mau dites? Tanya Ferdi dengan wajah polosnya. Sambil menyeruput kopinya yang masih panas, membuat Vera jadi kesal sekaligus gemas. Bu RT Mas, sahut Vera asal. Hah? Kenapa nggak nyuruh Pak RT saja sih Yang? Merepotkan saja. Protes Ferdi. Aku Mas yang mau pakai aku. Vera sampai melotot saking kesalnya. Hah? Jadi kamu mau periksa? Ferdi menggantung ucapannya.